Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di puncak gunung berjasa, Sen Subing meringkuk di pelukan Tan Yun. Dia menatap langit berbintang yang luas dengan ekspresi ragu-ragu. Tan Yun berkata, "Muridku, ada apa?" Sen Subing berkata, "Guru, apakah kamu dari alam atas?" Tan Yun berkata, "Ya, guru dari alam atas dan bereinkarnasi di benua hukuman surgawi." Sen Subing berkata lagi, "Guru, bisakah aku benar-benar menjadi abadi? Dan seperti apa itu dunia abadi?" Tan Yun menjawab, "Subing, ini cerita yang panjang. Guru akan memberitahumu secara perlahan." 1 jam berikutnya, Sen Subing belajar dari Tan Yun bahwa alam abadi dan alam dewa yang didambakan oleh semua kultivator di alam manusia sebenarnya adalah tempat yang menunjukkan arti sebenarnya dari yang lemah akan dimangsa oleh yang kuat. Keesokan harinya, di lapangan berjasa, lebih dari 5.000 murid berdiri dengan rapi. Mereka menatap Sen Subing yang berdiri di langit. Di depan para murid, ada tetua agung divisi berjasa gerbang abadi yaitu Dantayan. Sen Subing menatap Dantayan dan berkata dengan ringan, "Tetua, ada 10 pagoda, 10 gulungan sub terhormat tingkat rendah, 5 gulungan sub terhormat tingkat menengah, dan 3 gulungan sub terhormat tingkat atas. Kamu bawalah ini semua kembali ke divisi berjasa gerbang abadi dan biarkan para murid berkultivasi." Setelah Dantayan membungkuk dan mengucapkan terima kasih, dia mengambil pagoda dan gulungan yang telah disebutkan oleh Sen Subing. Setelah itu, cincin dewa milik Sen Subing berkedip. 100 gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat tinggi muncul di lapangan berjasa. Gulungan ruang dan waktu itu semuanya dari Dantai Swangsong. Jelas, Dantai Swangsong ingin membuat semua murid divisi berjasa lebih kuat. Saat ini, di lapangan berjasa, selain 100 gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat tinggi, ada juga gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah. Lebih dari 5.000 murid sangat senang karena 1 hari berkultivasi di dalam gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat tinggi setara dengan 35 hari berkultivasi di dunia luar. Sen Subing memberitahu para murid bahwa mulai sekarang semua murid akan berkultivasi selama 10 tahun. Selanjutnya, Sen Subing membuka 14 gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat tinggi dan 1 gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah. Ada 360 istana surgawi di setiap gulungan. Total dapat menampung 5.400 orang. Sen Subing memandang Sen King Feng dan berkata, "Tetua kedua, dalam 10 tahun ke depan, kamu bertanggung jawab untuk mengurus para murid divisi berjasa gerbang abadi yang baru saja menjadi murid berjasa gerbang suci. Jika ada 360 orang yang baru menjadi murid divisi berjasa gerbang suci, kamu bisa membuka gulungan ruang dan waktu dan membiarkan mereka masuk ke dalam untuk berkultivasi." Setelah mendengarkan hal itu, Sen King Feng menundukkan kepalanya. Oke guys, Mimin perjelas lagi ya. Murid divisi berjasa gerbang abadi, jika ranah mereka sampai di alam jiwa ilahi, maka mereka akan menjadi murid divisi berjasa gerbang suci. Sen King Feng ditugaskan untuk mengatur orang yang baru saja menjadi murid divisi berjasa gerbang suci. Oke, kita lanjut. Sen Subing tahu bahwa Huang Futing Feng, Jun Buping, Gongsun Ruoxi, dan 7 lainnya adalah teman hidup dan mati bersama Tan Yun. Oleh karena itu, Sen Subing memerintahkan mereka dan 347 murid terbaik seperti Mu Mengyi dan Toba Yingying untuk memasuki gulungan terhormat tingkat rendah. Sementara 3 tempat sisanya akan diisi oleh Sen Subing, Sen Susen, dan Tan Yun. Sen Susen langsung terbang ke dalam gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah. Sen Subing berkata sambil tersenyum, "Tan Yun, ayo kita masuk." Tan Yun memikirkan kompetisi 10 divisi yang akan diadakan setahun kemudian. Lalu dia berkata dengan hormat,
Kepala, murid ini memiliki pagoda ruang dan waktu, jadi murid ini tidak akan memasuki gulungan. Kepala, bisakah Danyu menggantikan diriku? Shen Shubing tersenyum manis dan berkata, baiklah kalau begitu. Tanyun membungkuk dan berkata, murid ini akan kembali ke lembah berjasa nomor 1 dan membiarkan Danyu untuk datang ke sini. Lalu murid ini akan berkultivasi. Shen Shubing berkata, pergilah, aku harap kamu menerobos lebih awal. Ketika Tanyun hendak pergi, dia tiba-tiba berkata, Kepala, tolong jangan beritahu Mengyi dan Xiao tentang murid ini yang tidak memasuki gulungan ruang dan waktu. Setelah Shen Shubing setuju, Tanyun melesat ke arah langit. Setelah Tanyun pergi, mata Shen Shubing tiba-tiba dipenuhi dengan kecemasan. Lalu dia bergumam, apakah dia berencana berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi gerbang suci? Dia memintaku untuk tidak memberitahu Mengyi dan Xiao. Tidak, terlalu berbahaya baginya untuk melakukan hal itu. Jika dia berpartisipasi saat itu, aku akan menghentikannya. Setelah Tanyun kembali ke lembah berjasa nomor 1, dia menemui Danyu yang sedang merawat ramuan. Ketika Danyu mengetahui bahwa dia bisa berkultivasi, dia sangat bersemangat. 9 murid tukang lainnya menjadi iri pada Danyu. Tanyun memberitahu 9 murid tukang lainnya bahwa di masa depan, mereka juga bisa berkultivasi. Itu membuat mereka gembira. Setelah itu, Tanyun kembali ke aula yang terletak di lembah berjasa nomor 1. Tanyun melambaikan tangannya dan pintu aula tertutup. Tanyun mengeluarkan pagoda suci dari cincin Qiangkun. Lalu pagoda itu berubah menjadi 30 kaki dan terbang di aula. Tanyun berkata, saat aku dipromosikan ke alam jiwa suci, pagoda suci lantai ketiga dan keempat dapat dibuka. Dibutuhkan 100.000 batu roh tingkat tinggi untuk membuka pagoda lantai ketiga dalam 1 hari. 1 hari di dalamnya setara dengan 2 bulan di dunia luar. Dibutuhkan 300.000 batu roh tingkat tinggi untuk membuka pagoda lantai 4 dalam 1 hari. 1 hari di dalamnya setara dengan 3 bulan di dunia luar. 1 tahun berkultivasi di lantai keempat setara dengan 91 tahun di dunia luar. Itu sudah lebih dari cukup untuk dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat ketiga. Setelah mengambil keputusan, Tanyun mengeluarkan 109,5 juta batu roh tingkat tinggi untuk membuka pagoda lantai keempat selama 1 tahun. Tanyun mengeluarkan kera iblis dan singa naga emas dari kantong binatang. Kemudian, dia mengeluarkan batu roh tingkat tinggi untuk membuka pagoda lantai kedua dan ketiga. Kera iblis akan berkultivasi di dalam pagoda lantai ketiga, sementara singa naga emas berkultivasi di pagoda lantai kedua. Tanyun juga menyuruh kedua binatang itu untuk meninggalkan pagoda suci jika mereka menerobos dan menghadapi kesengsaraan surgawi. Setelah mengatur semuanya, Tanyun duduk bersila dan mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi. Seperti yang kita semua tahu, ketika seseorang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna memasuki alam jiwa suci, jiwa yang ada di dalam kolam spiritual berubah menjadi jiwa suci. Jiwa suci juga dibagi menjadi 13 atribut, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, binatang, kuno, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Bagi seorang kultivator di alam jiwa suci, setiap kali naik 1 tingkat, salah satu jiwanya akan berevolusi menjadi jiwa suci. Ketika kultivator itu mencapai alam jiwa suci tingkat sempurna, ranah selanjutnya disebut alam nadi jiwa atau alam jiwa. Waktu berlalu seperti anak panah. 30 tahun telah berlalu di dalam pagoda. Tanyun menyentuh penghalang alam jiwa suci tingkat kedua. Kemudian, dia melahap energi spiritual langit dan bumi sebanyak mungkin untuk segera menerobos. Saat energi spiritual masuk ke dalam kolam spiritual milik Tanyun, energi itu tiba-tiba berubah menjadi tetesan cairan berwarna emas. 3 tahun 6 bulan kemudian,
cairan itu diserap oleh jiwa janin Hongmeng kedua. Lalu jiwa janin Hongmeng kedua berubah menjadi jiwa suci kedua. Itu artinya Tanyun telah menerobos ke alam jiwa suci tingkat kedua. Selanjutnya, Tanyun tidak segera mengolah tubuh tirani Hongmeng dan memadatkan garis keturunan Hongmeng kedua, tetapi dia memilih untuk tetap berkultivasi. Waktu berlalu, 35 tahun di dalam pagoda suci. Tiba-tiba, Tanyun yang duduk terdiam. Dia membuka matanya dan seluruh tubuhnya memancarkan aura alam jiwa suci tingkat ketiga. Itu membuat ruang di pagoda lantai keempat dipenuhi dengan retakan spasial. Tanyun telah berada di dalam pagoda suci selama 68 tahun 4 bulan untuk menerobos ke alam jiwa suci tingkat ketiga. Tanyun berkata, saatnya mengumpulkan garis keturunan Hongmeng kedua dan ketiga. Tanyun menutup matanya dan bermeditasi. Tanyun berkata, kondensasi garis keturunan Hongmeng. Dalam benak Tanyun, 100 helai cairan Dewa Hongmeng mengalir ke leher dan terus mengalir ke jantungnya. Segera, 50 helai cairan Dewa Hongmeng di jantung dengan cepat bergabung dan secara bertahap berubah menjadi darah yang berbentuk seperti naga. Darah berbentuk seperti naga itu adalah darah Hongmeng. Darah Hongmeng menyembur keluar dari jantung dan menyebar ke tubuh Tanyun. Kemudian darah Hongmeng memperkuat organ dalam, meridian aneh, 8 meridian, dan bahkan semua organ tubuh. 1 tahun kemudian di dalam pagoda, Tanyun merasakan bahwa di atas langit ada awan gelap dan guntur yang menyabar kemana-mana. Singa naga emas keluar dari pagoda suci lantai kedua dan segera pergi menuju tempat yang jauh dari orang. Jelas, singa naga emas akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Pada saat yang sama, Tanyun menemukan bahwa kera iblis di lantai 3 telah dipromosikan dari periode pertumbuhan tingkat kelima menjadi periode dewasa tingkat kelima. Lalu kera iblis tetap berlanjut berkultivasi. Tanyun sedikit iri dengan kera iblis karena kera iblis berkultivasi sambil tidur, seolah-olah dia sedang bermimpi indah. Oke guys, akhirnya Mas Bambang menerobos ke alam jiwa suci tingkat ketiga dan mau memadatkan garis keturunan Hongmeng ketiga. Penasaran kan apakah Tanyun di alam jiwa suci tingkat ketiga bisa setara orang di alam jiwa suci tingkat sempurna atau tidak ya? Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.